Detik-detik kecelakaan tunggal yang melibatkan pick-up pengangkut rombongan emak-emak ini terekam kamera CCTV milik warga. Diduga akibat sopir mengantuk, pick-up syarat penumpang ini menghantam tembok rumah warga. Kerasnya benturan mengakibatkan seorang penumpang terlempar dari bak pick-up. Akibatnya, 2 orang terluka termasuk sopir pick-up. Kendaraan tersebut diduga kendaraan tersebut bergerak ke kanan. Pada saat bersamaan kendaraan truk dari arah berlawanan, sehingga kendaraan tersebut terjadi senggolan. Kemudian kendaraan yang dari arah Cikudeg, yaitu kendaraan Suzuki Carry Futura pickup oleng ke kiri kemudian menabrak pagar rumah. Korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwiliang Bogor. Sementara kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka Polsek Dramaga Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, saya Fazilah Khairunisa. Kita berjumpa dalam iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan informasi yang komprehensif. Berikut berita pilihan iNewsroom hari ini. Puluhan keluarga korban tahanan yang meninggal mendatangi kantor Polres Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka menggelar aksi unjuk rasa meminta keadilan atas kematian keluarga mereka, Amis Ando, pada Rabu kemarin. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh saat keluarga akan masuk ke dalam kantor Polres Muna. Namun mendapatkan penghalangan dari petugas, akhirnya aksi saling dorong pun tak dapat terhindarkan. Keluarga kecewa dengan kinerja Polres Muna yang tidak terbuka atas kematian keluarga mereka. Sementara itu, kepolisian berjanji akan bertindak profesional mencari tahu apa penyebab kematian almarhum Amis Ando. Pihaknya masih menunggu keterangan resmi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Muna terkait hasil visum korban. Proses evakuasi wisatawan yang meninggal dunia akibat terseret ombak di pantai Sumber Muli, Bakahuni, Lampung Selatan berlangsung dramatis. Evakuasi dilakukan oleh tim SAR Gabungan Basarnas Lampung dan Satpol Air Polres Lampung Selatan dengan dibantu juga oleh nelayan sekitar. Peristiwa naas ini bermula saat korban yang masih berusia 14 tahun bersama 4 temannya berenang dan terseret ombak di pantai tanpa pengawasan orang tua. Korban akhirnya berhasil ditemukan namun dalam kondisi telah meninggal dunia. Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka. Angin kencang yang terjadi di kota Yogyakarta merusak 19 rumah warga dan bahkan 2 rumah lainnya roboh dan rata dengan tanah. Angin juga menumbangkan sejumlah pohon dan merusak jaringan listrik. Menurut warga sekitar, angin kencang datang secara tiba-tiba dan langsung merusak dan merobohkan rumah. Beberapa saat kemudian, hujan deras juga langsung turun. Angin juga menumbangkan sejumlah pohon dan merusak jaringan listrik. Pasca diterjang angin kencang, warga di wilayah Sanggrahan Mujamuju, Umbul Harjo, kota Yogyakarta ini bergotong royong membersihkan puing bangunan rumah. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, para pemudik yang akan balik dari kampung halaman ini diharapkan terus meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara. Sejumlah kecelakaan lalu lintas menyertai arus balik mudik Lebaran hari ini. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Tol Cikampek kilometer 71 arah Jakarta. Kecelakaan melibatkan 1 bus dan 3 minibus di lajur paling kiri sebelum masuk rest area. Para penumpang kendaraan dievakuasi ke pinggir jalan tol sambil menunggu pertolongan dari petugas. Belum diketahui apakah ada korban dalam kecelakaan beruntun di Tol Cikampek ini.
Sementara itu, 2 kendaraan mobil pribadi dan dam truk terlibat kecelakaan di kilometer 164-165 Jalan Lintas Sumatera Seidadap, Asahan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Mobil minibus rusak berat di bagian depan setelah hantaman kuat dari truk. Kejadian berawal saat minibus yang mengangkut satu keluarga melaju dari arah Medan ke Jakarta usai mudik. Tiba-tiba saja truk mengambil lajur kanan dan langsung menabrak mobil minibus. Diduga dam truk mengalami kerusakan setir sehingga lepas kendali. Ya, untuk saat ini masih kami lakukan penyelidikan. Diduga dam truk mengalami kerusakan sehingga melebar ke kanan sehingga bertabrakan dengan minibus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kecelakaan sempat mengakibatkan kemacetan di Jalan Lintas Sumatera. Rekayasa satu arah atau one way menuju Jakarta dimulai hari ini. Menteri Perhubungan bersama Menko PMK dan Kakor Lantas melepas kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sendiri kendaraan dinas dan kegiatan malam ini diikuti oleh Bapak Dirgakum Korlantas Polri dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau langsung dimulainya pemberlakuan satu arah menuju Jakarta. Rekayasa satu arah dan ganjil genap ini dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Mudah-mudahan dan kita harapkan arus balik ini juga akan membawa kenyamanan dan keselamatan. Karena kalau berangkat kan senang-senang gitu, udah banyak masih bawa sangu, uang, masih senang-senang mau ketemu saudara. Sekarang udah pada capek, uang sudah berkurang, hati-hati. Ingatkan dan saya perlu sampaikan khususnya kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak dari penerapan one way ini. Mohon sekali lagi pengertiannya, kita akan bersama-sama di jalan raya, manfaatkan jalur-jalur yang ada. Secara teknis mungkin saya boleh sampaikan apabila ada yang menuju lokasi-lokasi yang tidak bisa menggunakan jalan tol, silakan manfaatkan waktu sore atau malam hari, di mana masyarakat lokal sudah mulai istirahat, jalan agak cukup lenggang. Sementara kepadatan arus balik Lebaran 2022 mulai terjadi di gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Kenaikan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik Jakarta dari ruas tol Trans Jawa maupun tol Bandung Cipularang dan sekitarnya sejak pagi terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek. Diprediksi akan ada lebih dari 170.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Japek ke arah Jakarta pada puncak arus balik mudik 2022. Untuk mengetahui situasi terkini puncak arus balik mudik Lebaran, kita akan bergabung dengan rekan Yasmin Atania di gerbang tol Cikampek Utama dan Vito Erlangga di jalur selatan Gentong, Garut, Jawa Barat. Kita ke rekan Yasmin terlebih dahulu di Cikampek. Yasmin, apakah masih diberlakukan satu arah arus balik ke Jakarta dan bagaimana dengan mobil atau kendaraan yang mengarah ke tol Cipali? Baik, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan terkait dengan situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama 1 kilometer 70 tempat saya melaporkan terpantau ramai lancar. Dan betul hingga saat ini pihak kepolisian masih memberlakukan sistem one way atau satu arah yang diiringi dengan ganjil genap. Yang mana semula sejak pukul 14 ini diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga menuju ke kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Namun pada pukul 15 ini untuk jangkauannya diperluas, yang mana dimulai dari kilometer 428 Jalan Tol Semarang hingga ke kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Nampaknya upaya pihak kepolisian untuk mencegah penumpukan kendaraan di momen arus balik ini berjalan dengan cukup efektif, khususnya mencegah penumpukan kendaraan dari arah timur menuju barat. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jasa Marga mencatat sudah ada sebanyak 56.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama 1 mengarah ke Jakarta. Kemungkinan besar jumlah ini akan terus meningkat melampaui prediksi hari ini, yakni sebanyak 78.000 kendaraan. Kemudian terkait prediksi puncak arus balik, Jasa Marga menginformasikan akan terjadi pada H+5 Lebaran, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2022. Akan ada sebanyak 137.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju ke arah Jakarta. Kemudian bagi pengendara atau pengguna jalan yang akan mengarah ke Jawa Tengah maupun ke Cirebon, ini disarankan untuk menggunakan jalur alternatif di mana dapat keluar di gerbang tol kilometer 47 Karawang Barat, kemudian dilanjutkan ke Jalan Raya Klari Kosambi, Cikampek, kemudian Simpang Jomin lalu masuk ke
wilayah Pantura. Sementara bagi pengendara yang akan menuju wilayah Bandung dari Jakarta, ini dapat melalui jalan alternatif, kemudian nanti akan keluar di gerbang tol Cipularang. Zila. Baik, terima kasih Yasmin. Sekarang kita akan ke Vito di jalur selatan di Gentong, Garut, Jawa Barat. Silakan Vito, atas laporan Anda bagaimana kondisi di sana? Ya, baik Zila dan pemirsa, dapat kami laporkan arus lalu lintas terkini di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya terjadi kepadatan di dua arah. Kondisi ini jauh berbeda dengan yang terjadi pada Jumat sore tadi, yang mana jika sebelumnya kepadatan hanya terjadi dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung, namun saat ini kepadatan terjadi di kedua arah. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa kondisi terkini di kawasan Lingkar Gentong. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, Zila dan pemirsa, saat ini sejumlah kendaraan masih nampaknya belum bergerak, dan untuk kecepatan kendaraan di sini juga hanya sekitar 10 km per jam saja. Dan selain itu juga kendaraan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan seperti kita ketahui bahwa memang hari ini adalah salah satu hari pertama puncak arus balik di kawasan jalur selatan Jawa Barat, dan berdasarkan konfirmasi kami dengan Polda Jawa Barat, pihaknya menyebut setidaknya pada hari ini sebanyak 41.000 kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung berangkat pada hari ini. Dan perlambatan ini juga disebabkan karena adanya sejumlah hal, seperti sejumlah kendaraan yang terpantau mogok di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, dan juga adanya penyempitan lajur di jalan Lingkar Gentong menuju ke arah Jalan Raya Lewo, yang mana ini juga menjadi salah satu penyumbang adanya kepadatan di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya. Sementara itu dari pihak Polda Jawa Barat dan khususnya yaitu Polres Tasikmalaya Kota sendiri sempat memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri akan diterapkan secara situasional. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Sila. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda dari jalur selatan di Gentong, Jawa Barat. Dan juga sebelumnya ada Yasmin Atania di gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih rekan-rekan. Acara ini dipersembahkan oleh Seorang pemudik perempuan ditemukan meninggal dunia di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selengkapnya akan hadir usai jeda.